keluarkan. Rasakan udara yang keluar dari dalam. Yang merasa bunganya masih kaku, silakan fokuskan, semaskan otot-otot badan, otot tangan, otot kaki. Pusatkan pikiran pada hal-hal yang bersifat positif. Silakan Bapak Ibu berkonsentrasi sambil mengatur nafas secara teratur. Mari kita mensyukuri karena kita pada sampai saat ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Bapak Ibu dalam hati ucapkan rasa syukur Bapak Ibu atas karunia yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Fokuskan hati dan rasa Ibu karena kita sebagai seorang guru yang bertugas sebagai agen perubahan sekolah menciptakan pendidikan yang bersifat positif. Karena oleh Ibu fokus selanjutnya, silakan Bapak Ibu ucapkan rasa terima kasih kepada siapapun yang sudah berbuat baik kepada kita, siapapun orang yang telah membantu kita. Bersyukur, ucapkan rasa terima kasih kita. Sambil tarik nafas, sudah beratur. Silakan kembali fokuskan diri, pusatkan perhatian Bapak Ibu pada suatu hal yang positif yang bisa membuat Bapak Ibu merasa senang dan nyaman. Fokuskan diri berada pada lingkungan yang nyaman. Menikmati udara yang Bapak Ibu hirup. Sambil mendengarkan musik yang Bapak Ibu dengar. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu bayangkan kedua orang tua Bapak Ibu, baik yang ada di rumah, ada jauh, maupun yang sudah termasuk, sampaikan rasa terima kasih Bapak Ibu karena telah dilahirkan dunia ini hingga menjadi seorang guru. Sambil tarik nafas, teratur. Kemudian silakan silangkan kedua tangan, taruh di pundak Bapak Ibu. Tangannya silakan lurus pundak Bapak Ibu sendiri. Sampaikan rasa terima kasih kepada diri Bapak Ibu sendiri. Berterima kasih karena sampai saat ini kita menjadi seorang
tegar, yang kuat, yang mampu menjalani kehidupan hari-hari. Silakan ditulis tugasnya secara halus. Silakan dipupuk secara halus. Sampaikan rasa terima kasih kalian. Sampaikan rasa terima kasih Bapak Ibu, sehingga menjadi manusia yang kuat, guru yang bisa menjadi guru idaman bagi setiap murid kita. Ambil tarik nafas. Kemudian yang terakhir, silakan Bapak Ibu ucapkan juga permintaan maaf kepada mungkin diri Bapak Ibu sendiri jika memiliki kesalahan, mungkin ada perkataan, perbuatan yang dirasa pernah kurang mengingatkan kepada orang lain. Silakan Bapak Ibu ucapkan permintaan maafnya kepada diri sendiri. Ambil dielus-elus hendaknya. Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa, yang selalu bahagia menjalani kehidupan saya. Sekali lagi sambil tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas melalui hidung. Hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam sekali melalui hidung. Keluarkan lewat mulut. Selanjutnya, silakan tangan kedua telapak tangan Bapak Ibu digosok-gosok, nikmati kehangatan di kedua telapak tangan, digosok-gosok kedua telapak tangannya, kemudian tempel di wajah Bapak Ibu, nikmati kehangatan yang diberikan oleh kedua tangan kita. Sambil membuka mata pelan-pelan, digosok lagi, tempel di leher belakang, di telinga. Dan Bapak Ibu bisa membuka mata. Ada 8 soal nih ke. Nomor 5 Sebelumnya saya mau tanya apa itu pengertian metode multimodal. Apakah sudah Bapak mengajarkan menggunakan metode multimodal? Ya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah menggunakan metode multimodal. Multimodal itu seperti buku, di sana audiovisual, ini proyektor, apalagi sekarang multimodal Bapak Ibu pengajaran referensinya itu sudah ada di sakunya, yaitu handphone, ya bisa dicari di YouTube, Instagram, dan media
jawabannya tidak tepat ya. Karena kenapa jawabannya tidak tepat? Nah, pemilihan buku bacaan yang ramah anak dan sesuai kemampuan membaca peserta didik tidak menunjukkan keberhasilan program membaca anaknya yang mau belajar itu dikasih uang 10.000. Setelah membeli sebuah satu buah buku, nah, itu bukunya itu harganya anggap 5.000. Itu dia kembali membawa sisa uangnya. Nah, mungkin ayah atau ibunya bisa bertanya, berapa sih harga bukunya satu? Misalnya dijawab 5.000. Itu si ayah atau si ibu bertanya lagi, berapakah uang yang harus dikembalikan? Nah, itu bisa dijawab 5.000. Nah, sekian. Nah, ya, itu sudah bagus tentang berliterasinya, bernumerasi, Yeah. bernumerasinya bahwa ya, tapi kan saat pegang, kalau begini katanya pegang, nanti cepat robek di sini, kotor, bisa kan karena gini, kalau gini sudah dikasih buku ini, inilah tempat pegang buku biar tidak cepat rusak bukunya. Iya. Nah, ini cara bukanya begini. Dari satu. Nah, terus dari sini ke bawah, seret. Dari atas, seret. Ini ya cara bukanya. Biasanya kan gini kita. Ya itu salah. Ya dari mana? Dari atas Pak. Dari atas sama seret. Nah, tapi kurang membaca bukunya seperti ini tuh tadi. Oh, set. Dari bawah bisa. Bukunya ini bacaannya. Ini bukunya yang bawah ini. Gimana itu tempatnya? Ada yang lain tadi? Mana itu? Jalan. Bagus. Apa judul di buku ini? Judulnya apa? Cita-cita anak. Adalah ilustrasinya Erika Medina. Mana A-nya? Ada nggak suara jam yang lain? Ada. Ya, ada partnya. Kiri dan ke kanan. Sebentar lagi anak pasti makan. Ya, ada. Siapa? Kepalaku menoleh ke kiri dan ke kanan. Sebentar lagi hanya pasti datang. Nah, kucingnya, kenapa kucingnya hanya mencari hanya? Jadi enak ya? Hai Niki, hanya menyapaku dengan ramah. Hanya tak lupa membawa buku. Bukannya dia akan menyanyi lagi. Aku suka mendengarkan nyanyian yang siapa itu namanya Miki? Miki, ketipung. Hanya tak lupa membawa ketipung.
tidak kamu nyanyi lagi. Aku suka mendengar. Ketika mobil berhenti, Anya akan beraksi. Anya menyanyikan sebuah lagu lalu dia berjalan ke tepi jalan. Ya. Di mana Anya ini? Nyanyi. Di lampu depan, terus. Ada lagi siapa? Di seberang terus. Ya. Sekarang ini. Misalnya ya, ya. Nah, aduh, aku harus segera memperingatkan Anya. Anya, aku berteriak sekuat tenaga. Sebuah motor hampir saja menabrak Anya di sebelah kanan. Di mana bunyi motornya? Bagus, ya. Jadi adanya nggak kegiatan ayah ini di jalan raya? Nah, kenapa setelah ayah adanya di jalan raya? Karena ada ketabrak mobil. Aku harus segera memperingatkan ayah. Siapa nama mobilnya? Iya, good. Nah, ini Anya bersama siapa? Bersama teman-temannya. Ada berapa tuh jumlah teman Anya? 3. 3 ya, ada ini, ada ini. Yang ketiga nih. Menyanyi di perempatan jalan tidak aman untuk Anya. Lagi pula matahari cukup terik. Tidakkah Anya merasa kepanasan? Ini bernyanyinya di jalan raya. Ayo makan teman-teman. Anya berkata, wah, Anya memang baik hati. Dia mau membagi makanannya. Nah, siapa yang diberi Anya ini? Ada duduk. Dia masih ada duduk. Ya, tapi tidak lupa juga dari Anya bahkan mau bercerita untukku. Aku belum bisa membaca tulis ini, tapi ceritakan saja kabarnya. Ya, suatu saat aku pasti bisa membaca apa Anya akan cerita. Tentu saja aku setuju dengan apa yang dibawa oleh Anya. Kenapa Anya membawa buku? Kamu belajar membaca karena Anya melihat anak ini iri kan? Anak ini bisa sekolah sedangkan Anya masih harus menanya di jalan. Ya. Aku menikmati cerita Anya. Saya Anya harus segera bermandi lagi. Dan segera seorang mengejar Anya, rupanya Anya dilarang berhenti di jalan. Anya berlari kencang, kemudian menghilang di belokan jalan. Nah, inilah yang mengejar Anya. Kenapa dikejar Anya oleh Pak Satpol PP ini? Karena bermain di jalan raya itu sangat berbahaya.
keselamatan dirinya Anya dan teman-temannya. Kemana Anya? Apakah ia baik-baik saja? Aku harus mencarinya. Meski terasa lelah dan lapar, aku akan terus mencari Anya. Ini si Miki setelah dikejar oleh Satpol PP, Miki ini kebingungan mencari Anya karena Anya itu berlari menghindari dari kejaran Satpol PP. Dia bingung meski terasa lelah dan lapar, aku terus mencari. Dikira ini ada seorang laki-laki, dikira Anya, lalu diusir dia ya. Miki ini diusir, us. Ya, lalu akhirnya aku sudah berjalan cukup jauh. Hai, apakah itu Anya? Apakah ini Anya? Berada di manakah Anya ini? Berada di kamar bermain karena ada kita joget. Ya, ada prosotan juga. Mana sini main prosotan? Ternyata bukan. Ya, nah, rumah singgah cahaya ini. Aku harus menemukannya. Hai Miki, mendadak mendengar suara yang sangat dikenal. Wah, itu menyenangkan. Aku bisa bertemu dengan Anya. Di mana Miki menemukan Anya? Di rumah singgah. Apa itu rumah singgah? Penampilan bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua, tidak memiliki rumah atau anak-anak jalanan. Ya, lanjut. Aku dibawa ke sini. Miki, aku tak perlu lagi bernyanyi di jalan. Semua bisa kulakukan di sini. Anya tampak kecil belajar membaca, sepertinya keinginan dia kepada usia. Sekarang Anya sedang belajar bersama teman-temannya, itu belajar membaca. Nah, Anya tampak lebih bahagia. Aku tak sadar menunggu Anya membacakan banyak buku untukku. Sekali menemukan Miki di belakang sayangannya nih, Miki sayangan Miki. Kucing itu kesini Anya, seorang kakak relawan. Ini adalah seorang kakak relawan. Baiklah, kakak relawan ini.
Ya, lagi. Nah, akan lanjutkan lagi menggunakan cerita tadi. Itu ya. Ayo, ya, kita Halo semuanya. Halo. Ya, hari ini kita akan bercerita tentang setetes air hujan yang berjudul Lautan. Buku ini disusun oleh Kusuma Dewi, Yuliani, dan diilustrasi oleh Ana Triani. Sebelum kita mulai membaca kita lihat sampulnya dulu. Nah, sebelum kita mulai, apa yang kalian inginkan saat kalian melihat hujan dulu? Air dulu. Nah, kira-kira kemana air hujan itu akan mengalir? Ke bawah. Sungai dulu. Mari kita pelajari bersama. Lautan. Aira dan Aura akan jatuh. Kemana mereka akan pergi? Ke laut lagi. Laut itu aduh berat. Laut sakit. Bukan. Itu daun padi. Laut itu luas sekali. Aira mengajak Aura turun ke bawah. Ih, kotor. Lautkah ini? Bukan. Ini lumpur. Laut itu luas sekali. Aira mengajak Aura mengalirkan. Nah, antara kalian, pernahkah kalian bermain lumpur? Bagaimana? Biasanya lumpur itu. Dan itu. Oh, oke. Kita belajar ini. Wah, namanya lautan. Bukan, ini kolam ikan. Laut itu luas sekali. Aira dan Aura mengalir. Wah, gelap di sini. Lautkah? Nah, gelap. Nah, kalian ke laut? Nah, kalian ke pantai?
lautkah? Laut itu luas sekali. Aira dan Aura melanjutkan mengalir lagi. Nah, kira-kira mana Aira dan Aura? Laut dulu. Laut. Mari kita pelajari kembali. Ah, ini pasti laut. Luas sekali. Sekarang Aira dan Aura tiba di laut. Aira dan Aura merasa kepanasan. Kenapa mereka? Sinar matahari membakar tubuh mereka. Ah, Aura tahu ya. Ya, kemanakah? Sampai kemanakah tujuan Aira dan Aura sekarang? Mari kita tahu. Badan mereka semakin lama semakin menipis. Aira dan Aura akan berubah menjadi kuat. Mereka akan terbang kembali ke awan. Aira dan Aura terbang bersama pot air lain. Mereka sangat senang. Nah, sudahkah mereka sampai di laut? Sudah sampai di laut? Dari cerita yang dibacakan tadi dan dibawa. Nomor siapakah yang kalian? Terima kasih. Cerita tadi yang dibacakan. Siapakah yang dimaksud Aira dan Aura? Aira dan Aura itu adalah air yang menetes yang disebut dengan air hujan. Nah, air hujan itu mengalir terlebih dahulu kemana? Tadi sudah ada Dari sungai naik balik lalu ke laut dulu. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari cerita yang dibacakan tadi? Apa yang terjadi dari bibir air sampai ke laut? Ya, bagus sekali. Tadi yang ibu ceritakan itu adalah setetes air yang jatuh itu mengalami krisis air. Nah, bisa menjelaskan krisis air itu? Air dulu. Ya, silakan Dari Adik. air hujan belum mengalir ke sungai, ke lalu ke laut, sinar matahari panas, lalu menguap menjadi mendung, dan mendung lagi menjadi air hujan. Ya, jadi itu kesimpulannya yang sudah dibacakan oleh Ade. Air itu adalah dari titik air hujan yang mendung dan nanti suatu saat lagi akan kembali lagi ke hujan. Nah, ya. Terima kasih.